أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لي وعدد كماله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لي وعدد كماله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, Bapak hadirin, saudara-saudaraku jamaah Majelis Taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, kipas muter dingin. Alhamdulillah. Alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita lalu mengumpulkan kita, dan Allah pun memuliakan kita dengan perkumpulan ini. Kalau bukan dengan kehendak Allah dan keinginan Allah, tidak akan kita mampu untuk datang ke majlis seperti ini. Akan muncul bermacam-macam halangan
yang menghalangi kita untuk datang, yang mana halangan itu boleh jadi memang ada pada diri kita atau dari orang-orang yang dekat pada diri kita, misalnya anak bini yang sakit atau ada hal-hal yang lainnya yang tidak bisa kita hindari. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, kita yang mungkin punya halangan tetap didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak fadail yang kita dapatkan dari perkumpulan kita malam hari ini bainal isya'in di majlis ini. Di antaranya adalah pahala ganjaran daripada i'tikaf di masjid. Kemudian fadilah daripada silaturrahim. Fadilah salat berjamaah maghrib, dan insyaallah akan kita lanjutkan lagi dengan salat isya berjamaah. Fadilah kita bermusafahah dengan ketemu kawan kita. Fadilah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilah majlis taklim yang begitu besar ganjaran yang Allah janjikan untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan terus nikmat seperti ini untuk kita, dan Allah tambahkan nikmat itu bukan hanya bertambah majlis yang kita hadiri, tapi bertambah kepahaman dan pengamalan dari apa yang kita dengar dari suatu majlis ilmu. Kalau itu bukan bentuk pengamalan tapi tentang kabar janji-janji Allah, kita berharap mudah-mudahan dengan duduk kita di majlis salim dan mendengar janji-janji Allah tersebut, bertambah keyakinan kita tentang apa yang datang dari Allah dan Rasul, terutama tentang hal yang kita baca selama ini, perkara yang belum kita saksikan, masih dengar cerita datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, yaitu perkara tentang hari akhirat. Dari awal sampai hari ini semuanya masih kita katakan cerita, baik itu Al-Quran atau Nabi Muhammad SAW. Namun alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tambahkan keimanan pada diri kita dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Tidak ada satupun kita ngerasa mengingkari, na'udzubillah. Walaupun kadar keyakinan kita beda-beda, semuanya nerimo, semuanya meyakini. Tapi yang kuat, hebat keyakinan itu muncul dari sebab itu dia akan bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk menjumpai hari akhirat, mulai dari alam barzakh. Tidak ada siapapun kalau kita nanti percaya tidak ada alam kubur itu, ada nikmat kubur, ada kubur, percaya. Setiap muslim wajib percaya, dan kita pun kalau ditanya nyawab kita percaya ana. Kalau tidak percaya atau ragu, bukan muslim, bukan mukmin. Karena imanuna biyamil akhir wajib. Beriman dengan hari akhir itu wajib. Mulainya dari kapan hari akhir? Mulai dari alam kubur, alam barzakh, tentang adanya nikmat kubur, adanya azab kubur. Semua kita secara umum meyakini, tapi keyakinan itu beda-beda, Pak. Ada yang muncul keyakinan itu lebih hebat, kuat ketika dia dengar dan membuat dirinya akhirnya memikir ham. Pertama humum, kemudian yatil ham, kemudian yatihim himmah. Al-humum jadi pemikiran dia. Ya Allah, mak manu kaget kalau aku meninggal, kuburan aku kaget mak manu. Kalau datang azab Allah lalu kuburan aku gelap, ya Allah, takut dia. Akhirnya dia dengar apa kata Rasulullah yang baca menyelamatkan di dalam kubur. Baca surat Tabarok, rajin-rajin baca Quran, rajin-rajin bersedekah, jauhi maksiat, berbuatlah di persiapan untuk yaumil alam barzakh tersebut. Begitupun yang kita sering baca sekarang, masih kita pada membahas tentang yaumil kiamah, yaitu padang mahsyar. Bagaimana manusia akan ketakutan, mencekam, kebingungan dengan segala keadaan yang mengerikan, banjir, keringat, bahkan sampai nanah keluar saking panas terik matahari, panas yang sangat dahsyat. Ternyata kejadian mengerikan itu tidak semua orang mendapatkannya, ada orang-orang yang diselamatkan Allah. Seperti yang kita baca kemarin, 7 kelompok manusia yang akan diselamatkan Allah dari terik panas matahari yang dahsyat dan keadaan yang mengerikan di yaumil qiyamah. Sab'atun yudhilluhumullah yaumil qiyamah la dhilla illa dhilluh. Disebutlah 7 kelompok tersebut. Sudah kita baca. Mudah-mudahan antum masih ingat. Yang punya buku baca ngulangi, yang tidak baca, yang tidak punya buku mungkin bisa ngulangi rekaman. Cuma kalau kita memang orang yang mukmin, yang memang benar-benar iman kita kuat, itu akan selalu ada di benak kita dan menjadikan kita berusaha untuk masuk dari salah satu dari 7 kelompok tersebut. Ya, masuk dalam 7 kelompok tersebut, entah dalam satu kelompok atau 2 atau 3, walaupun mungkin tidak mampu kita mensifatkan diri kita kepada 7 sifat tersebut. Minimal ada beberapa yang kemarin kita baca yang disebutkan Rasulullah SAW, wasyab nasya'a fi ibadatillah. Nah, mudah-mudah ya, anak juga mungkin masih muda. Di antara 7 kelompok tersebut yaitu pemuda yang sibukkan dirinya dengan taat ibadah kepada Allah.
Disibukkannya dirinya dengan, karena pemuda itu kebanyakan dalam keadaan lalai menikmati kehidupan masa mudanya walaupun dengan perkara yang mubah. Itu kebanyakan anak muda. Tapi dia mampu menggeser itu semua, meletakkan dirinya masa muda justru digunakannya untuk ibadah dengan satu kalimat, mumpung masih muda. Ini kalimat juga digunakan untuk yang ladas dengan dunia, mumpung masih muda nak ladas, nak naik motor, nak gitu, nak kesana, nak pergi camping sana, pergi kemana, pergi bebas, mumpung masih muda aja dia. Tapi untuk orang yang dipilih Allah mengatakan dengan kalimat yang sama, mumpung masih muda, aku akan perbanyak ibadah, akan aku perbanyak baca Quran, karena tua kaget belum tentu aku mampu lagi. Kalaupun panjang, mau tua kaget aku belum tentu mampu untuk duduk lama seperti saat ini. Sekarang tanpa bersandar kita sanggup 1 jam, 1 jam setengah, bahkan sampai 2 jam pun sanggup. Mungkin kalau sudah umur kita masuk 60 ke pucuk, mulai nyai sendek kan. Ya, kaki duduk pangsila sengat dikit, gesek. Ya, macam-macam keluhan. Mumpung masih muda. Ya, seperti ikhwan yang kita habis berdakwah, mumpung masih muda. Kami juga, ya, ikhwan kita pandangan macam-macam. Ya, sebagai ikhwan yang punya majlis terus, masya Allah, di dakwah sana, dakwah sini. Apa jawabnya? Mumpung anak masih muda, mumpung anak masih sehat, ngajar sana, ngajar sini, ngajar sana, ngajar sini. Hakadha ikhwan rahimakumullah. Kemudian dari yang 7 kita baca kemarin, yang mudah-mudahan kita pun bisa masuk dalam kelompoknya dan insya Allah mampu. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kalau ibadah tadi kan sifatnya bebas, bisa jadi di rumah, tahajud, baca Quran, segala macam, dengan puasa sunnah dan lain-lain. Nah ini khusus dengan kegiatan di masjid, iktikaf, solat sunnah, solat wajib, majelis taklim dan seterusnya. Nah ini bisa kita capai ikhwan nih, yang bisa kita capai. Kemudian di antara yang bisa kita capai yang dari 7 kelompok tersebut, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalahu ma tunfiqu bi yaminihi. Seorang yang bersedekah secara diam-diam, tidak ada orang tahu, sampai wong dekatnya be tidak tahu. Diumpamakan Rasulullah seperti tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu, saking dia bisa menutupi rahasia amal baiknya. Kebanyakan kita kan sebaliknya, kalau sedekah tuh macam di logam tal kucuk piring, kerinting ring panjang ceritanya, padahal 100, padahal 1000, nak pengen wong tahu. Kalau yang sedekah sir mentuk duit 100-an ribu pak sama 2000, 100.000 lipatnya masuknya juga golongan 2000, masuk celengan wongnya, oh 2000 cuma datang juga ada 100.000 sedekah. Ya, wong tidak tahu, bini dia tidak tahu si fulan punya masjid di sana, punya sumbangan darul aitam sana, punya anak asuh di sana sini. Ini kenyataan, bukan sinetron pak. Ya, ada orang yang mampu sampai anak bini pun tidak tahunya pas meninggal, datang bungkus masjid yayasan yatim sana, masjid sana. Nyampe ke kalau mereka merasa sangat kehilangan, karena almarhum selalu setiap bulan infak buat yayasan mereka, menyelesaikan pembangunan masjid yang tidak selesai. Subhanallah, anak bini beda tak? Nah, ini mungkin kita bisa lakukan. Yang kecil-kecil baik jadilah, ya walaupun tidak yang besar. Kemudian yang mudah-mudahan kita bisa juga dari 7 kelompok tersebut, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan ini suatu kenikmatan yang besar. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Orang yang menyendiri, bersepi, lalu dia ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah sampai dia menangis. Kita ni kadang nangis mampu ketika rami pak ya. Di kalangan rami-rami kita mampu nangis, sampai dewean susah nangis. Nah, ketika sendirian kita mampu menangis, ini yang termasuk kelompok yang mudah-mudahan kita mendapatkannya. Adapun 2 kelompok yang mungkin kita tidak mendapatkan, yang satu mungkin bukan bagian kita, imamul adil, ya seorang pemimpin yang adil. Nah, jadi pemimpin itu mungkin solid, ya minimal pemimpin di rumah tangga kita, di kelompok kita yang kecil. Nah, yang sikapnya bukan kita tidak galak menjadi kelompok ini, takut tidak kuat pak, cobaan. Yang mana Rasul mengatakan warajulun da'at humra'atan dzata mansab wa jamal, godaan betino, cantik, belagak, kaya pula, menggoda kita. Nah, ini kita takut. Ya maaf, jangankan kita orang awam, wong lah sudah berimam besar beketu sisip tergelengsek. Inna kaiduhunna azim. Allah yang mengatakan betina itu tipu muslihatnya sangat besar, lebih dahsyat dari 70 syaitan.
mengerikan, ya. Kita minta perlindungan oleh Allah dari fitnah-fitnah apapun, termasuk fitnatun nisa. Baik, kita lanjut ikhwan rahimakumullah. Mudah-mudahan sekali lagi kita minta kepada Allah, Allah telah mengizinkan kita membaca dan mendengar tentang hadis Rasulullah ini, tentang 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat di padang mahsyar, tidak mengalami kehausan, tidak mengalami kepanasan, tidak mengalami hal yang mengerikan. Ya Rabb, ij'alna minhum wa auladana wa banatana wa walidina wa masyayikhana akhwajana ajma'in ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk dari salah satu atau beberapa sifat yang tadi disebutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, masih menyebutkan tentang kelompok orang yang bakal mendapatkan naungan di yaumil qiyamah di padang mahsyar, tidak merasa panas, tidak merasa haus, tidak merasakan hal-hal yang mencekam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adhalahu Allah fi dhillih. Siapa yang meringankan, menolong orang yang kesusahan, aw wada'a lahu, atau wada'alahu ini bisa dimahamkan membebaskan hutang. Wong yang punya kesulitan kita bantu, wong dalam kesusahan kita bantu, atau orang yang punya hutang sama kita, sudah masuk waktu seharusnya dibayar, dia tidak mampu, lalu kita lepaskan, kita bebaskan. Ini tergantung kemampuan kita, penting keikhlasan. Maka orang tersebut termasuk kelompok yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Imam Syuuti mengumpulkan bukan cuma 7, memang 70 ada kelompok manusia yang bakal mendapatkan naungan di hari kiamat dari naungannya Allah, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, tidak kepanasan, tidak kehausan, tidak mengalami hal yang mengerikan. Ya, tadi 7 ini ada tambahan lagi, ya, masih banyak lagi, termasuk orang yang suka melakukan i'adatus shalah, orang yang suka melakukan tajdidul wudu. Itu orang yang termasuk akan mendapatkan, dan banyak lagi amalan yang di situ kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Man andara mu'siran aw wada'a lahu adzalahu Allah fi dhillih. Siapa yang meringankan atau menghilangkan kesusahan seseorang, kesulitan seseorang, atau membebaskan, menghilangkan kesusahannya, mungkin jadi itu terjadi pada diri kita, dia punya hutang barangkali, lalu kita bebaskan hutang tersebut, atau kita membantu dia mencarikan solusi untuk bebas dari kesulitan. Bukan dari kita harus, Pak, boleh jadi kita sebagai sekedar menjembatani. Ya, kawan kita datang butuh duit untuk anak sekolah, untuk kebutuhan kontrak rumah, apalah kehajatan dia. Dia datang ke kita tidak punya duit, tapi ya sudah, kau tenang. Aku tidak bisa bantu kau, tapi aku punya uang yang insya Allah bisa bantu kau. Betulan mamang kita, uang berduit, uangnya suka membantu. Kita telponi mamang kita. Mamang kita percaya sama kita. Tunjuk tuh ada kawan aku, dan ini adalah tanggal 28, besok 29 mang. Kalau sampai tanggal 30 dia belum bayar kontrakan, dia bakal didepak, dikeluarkan. Dia sama anak sama bininya, kesian mang. Berapa bulan dia belum bayar? 3 bulan mang, minimal 2 bulan bayar, jadilah terbayar nih. Ya sudah, berapa sebulan? Ini nikmat minallah, Pak. Kawan kita di samping kita, kita nelpon mamang kita, mamang kita, sudah kaki aku nutupnya 2 bulan, sebulan dia cari beh. Selesai, sampai ke sama kawan, wah gembiranya, Pak. Gembiranya beh sudah pahala besar gitu. Belum percaya, belum itu. Begitu kita dapat kabar memang kita suruh ngembek di rumahnya, apa tu dia ngantarkan, tu ajak kawan, pas nerima duit tu sampai tergeger-geger dia, oh, alhamdulillah dah jadi aku diusir uangnya. Nangis Pak dia, senang, gembira, nambah lagi pahala. Nambah lagi pahala. Bukan cuma dia ngabar ke anak bininya melok, gembira, kita pun nambah lagi pahala. Bukan duit kita, tapi inilah yang termasuk khairun nas anfa'hum. Sebaik manusia memberi manfaat untuk sama manusia. Kita tidak punya, tapi kita bisa menjadi jembatan orang dapat kemudahan. Jabatan yang kita punya ikhwan, kedudukan, kekuasaan, jadikan wasilah untuk memudahkan urusan dunia akhirat manusia yang diridhoi Allah. Bukan yang kebanyakan yang ada ini jadi duit. Ya, tanda tangan kita berlaku jadikan duit. Atau sifatnya nepotisme, keluarga kita baik kita tolong. Yang lain kita tidak kita perhatikan, lah salah itu. Ya, macam kita sebagai pejabat, sebagai orang yang punya kedudukan di satu wilayah di kampung, ada orang nak bangun musola, nak bangun masjid, perizinan susah, sudah mentu tanda tangan kita. Selagi tanda tangan kita lah laku, atau nama kita laku, orang nak minjemin susah, ya sudah kau mungkin pakai nama mana. Jangan salah Pak, jangan jual nama mana, jangan pakai. Kalau jual sudah mbak uang hilang. Ya, pakai nama mana, juga tu Ustaz Suki. Ya, termasuk panitia maulid ni Ustaz Suki nak minjam ambal punya apa.
Pas wong sana dengar nama kita misalnya terpakai, oh Satsuki, apa ni sudah, mbaklah pakailah. Gek kami ngantarkannya pula, masya Allah. Gek kami ngantarkannya. Nah nama kita terpakai bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Alhamdulillah. Ya, macam-macam kalau kita nak gambarkan ada 1001 contoh, baik menjalbul maslahat atau darul mafasid, mendatangkan kebaikan atau untuk menolak suatu keburukan. Selagi diri kita, kedudukan kita, jabatan kita bermanfaat, gunakan. Gunakan untuk menolong wong yang kesusahan. Tapi jangan justru kita salah gunakan. Tentang kita punya jabatan, ya, jatah kita letak, kita mundur ke maju ke keluarga kita. Nah, itu salah. Ya, Pak. Mau ngantri lama karena kita ngasong dalam, kita selip ke kawan kita di depan. Laju mundur lah belakang. Haram hukum itu. Zalim itu. Ya. Jadi menggunakan dengan kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah falyagra a'udzu billahi idza syamsu kuwirat idza samaa'un fatarat idza samaa'un syaqqat. Siapa yang kepengen, kata Rasulullah SAW, mendapatkan kegembiraan di yaumil qiyamah, ayanzura ila yaumil qiyamah falyagra, maka hendaklah dia membaca, rutinkan baca surat At-Takwir 1-8, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat ila akhir, dan surat idza samaa'u fatarat. Lalu surat itu tadi surat Al-Infitar dan surat Al-Insyiqaq. Idza samaa'u syaqqat. Dibaca surat ini maka insyaallah salah satu yang bisa membekali kita mendapatkan kenikmatan di yaumil qiyamah, tidak mendapatkan panas, terik, kehausan dan hal yang mencekam di yaumil qiyamah. Kalau untuk alam kubur Pak, surah Yasin dan surah Tabarak rajin ke baca insyaallah. Walaupun kita bukan ahlul khair, bukan banyak ibadah, ada banyak kebaikan macam-macam, mungkin dia punya dosa, mudah-mudahan kita diampun Allah sebelum wafat dan kita tidak akan merasakan azab kubur. Siapa yang menjanjikan Allah lewat lisan baginda Rasulullah. Tapi ikhwan rahimakumullah, berikut ini Imam Abdullah Haddad mengangkat sebuah hadis yang mungkin sepanjang bulan Maulid kemarin sangat sering diangkat oleh para asatis, para ulama, tentang keagungan, keunggulan, kelebihan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh nabi manapun, termasuk Nabi Adam alaihissalam, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa dan semua nabi dan rasul. Ini sering dibawakan oleh para guru kita. Tentang apa? Tentang di saat manusia mencekam ketakutan di padang mahsyar. Ketakutan seluruh manusia, ketakutan, kebingungan. Mereka mencari siapa yang baca nolong mereka dari kemurkaan Allah. Mereka datang ke Nabi Allah Adam. Nabi Adam ngomong, nafsi, nafsi. Hari ini aku tak baca nolong kamu, dewek bereja dewek. Cobalah kamu datang ke Nabi Musa. Datang ke Nabi Musa, Nabi Musa juga angkat tangan. Coba diapa lagi ke Nabi dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Nabi Nuh ngapa lagi ke Nabi Ibrahim, sampailah akhirnya yang menyanggupi untuk memberikan jaminan keselamatan untuk umat manusia, bukan hanya umat Rasulullah, tapi seluruh umat manusia. Siapa itu? Yang berkata ana laha, akulah wongnya, kata Nabi. Tidak ngomong nafsi-nafsi dak, wak-wak dak, bereja dewek dak. Aku yang akan maju menghadap Allah. Aku yang akan meminta syafaat untuk kalian di hadapan Allah. Nah, ini hadisnya kita baca dari apa yang dituangkan Imam Abdullah Haddad. Fa idza tala al-wuqufu ala ahli al-mawquf, begitu sudah cukup lama mereka akan berada di padang mahsyar dalam keadaan sudah pelih, capek, letih, ketakutan, mencekam, kehausan, kepanasan yang sangat luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan gambarannya macam mana keadaan itu. Tidak bisa terbayangkan saat ini. Sangat-sangat luar biasa. Tapi orang-orang yang tadi dapat pilihan Allah tidak merasakan itu. Dinaungi dengan naungnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat manusia sudah begitu mencekam, kebingungan, ketakutan, wa'adhamul karbu alaihim, dan begitu sangat hebat keadaan yang menimpa mereka, tasyawaru fima bainahum, manusia ini bermusyawarah. Sampai kapan kita macam ini? Mana kita menyelamatkan diri kita ni? Siapa yang bisa tolong kita? Mereka bermusyawarah, manusia-manusia yang ada ini. Lalu mereka sepakat, naji ila abuna Adam, kita datang kepada Nabi Allah Adam.
Karena Nabi Allah Adam adalah nenek moyang semua manusia, dan dia Nabi yang pertama diciptakan Allah, yang pernah mencicipi hidup di dalam surganya Allah. Mungkin dengan kedekatan itu beliau bisa memberikan pertolongan. Tasyawaru fima bainahum fi man ya'tunahu fayashfa' lahum ila rabbihim fi ay yufassila bainahum wa yurihahum mimma hamma fihi. Yang bisa menolong mereka, yang bisa memberi syafaat kepada mereka, yang bisa menghilangkan kesusahan mereka. Fayatuna ila Adam alaihi salam. Semua manusia ini datang menghadap Nabi Allah Adam alaihi salam. Fayuhiyyilahum ala Nuh alaihi salam. Nabi Allah Adam mengatakan nafsi nafsi. Dah baca kata Nabi Allah. Berejo dewe, minta maaf. Cobalah kamu pergi kepada Nabi Allah Nuh, kata Nabi Allah Adam. Pergilah kalian kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini dikenal juga dengan Abul Bashar Thani, bapak manusia yang kedua setelah Nabi Allah Adam yang menurunkan manusia dengan sebanyak-banyaknya. Lalu mereka datang kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, fayu'ajilahum ala Nuh alaihi salam. Nabi Nuh pun mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Tak baca Nabi Nuh, aku pun ketakutan. Aku pun ketakutan, kata Nabi Allah Nuh. Bereja dewek-dewek. Lalu mereka minta, kepada siapa lagi kami akan lari? Maka Nabi Allah Nuh mengarahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Cobalah kamu ke Nabi Allah Ibrahim, dia itu Khalilullah. Termasuk Khalilullah itu derajat di bawah Habibullah. Habibullah itu kekasih Allah. Khalilullah itu juga maknanya yang disayangi oleh Allah. Maka mereka datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengangkat tangan mengatakan nafsi, nafsi. Nafsi, nafsi. Berejo, berdewek. Kata Nabi, jangan kena untuk umat manusia kalau untuk umatnya dewek, Nabi-Nabi ini pun tidak mampu, ikhwan. Untuk umatnya sendiri, Nabi Ibrahim untuk menyelamatkan umatnya tidak sanggup. Nabi Nuh pun tidak sanggup. Lalu Nabi Allah Ibrahim mengarahkan mereka untuk datang kepada Nabi Allah Musa. Wa yuhayyilahum Musa ala Isa, kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Datanglah mereka kepada Nabi Allah Musa, huwa kalimullah. Nabi Musa itu dekat sama Allah, kalimullah, bercakap-cakap dengan Allah. Begitu datang kepada Nabi Allah Musa, ternyata yang mereka dapatkan sama. Nabi Musa mengatakan nafsi, nafsi. Dak baca aku nolong kamu, kata Nabi Allah Musa. Berejo dewek-dewek. Maka manusia mengatakan, Nabi Ibrahim nyuruh kami datang kepadamu untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Oh, dak baca, kata Nabi Musa. Aku pun dalam keadaan ketakutan. Cobalah kamu datang ke Nabi Allah Isa. Dioper lagi ke Nabi Allah Isa alaihis salam ala Nabi Abdullah sallallahu wassalam. Ketika Nabi Allah Isa mereka jumpa, huwa ruhullah, Nabi Isa itu ruhnya Allah. Datang ke Nabi Musa, Nabi Musa pun mengangkat tangan mengatakan nafsi, nafsi. Ikhwan rahimakumullah, ini cerita sering kita dengar. Tapi pernah tak kita bayangkan, kita bayangkan, hayalkan, makmunlah keadaan itu. Alangkah agung dan tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepelan nabi-nabi ulul azmi galau tadi Pak. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, pas tangan. Sampai Nabi Isa ngomong pun sama. Apa kata Nabi Allah Isa alaihissalam? Wa yu'ayyilahum Isa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa hanya mengatakan yang bisa nolong kamu cuma satu-satunya, yaitu Muhammad ibni Abdul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka datanglah manusia kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya umat Nabi Muhammad, Pak. Seluruh umat nabi-nabi yang lain melok galau. Antum bayangkan, antum pikir alangkah hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi lain untuk umatnya dewek beda mampu. Apalagi nak seluruh umat manusia dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa. Nabi Isa untuk menyelamatkan umatnya dewek dah baca. Nabi Ibrahim pun sama, Nabi Nuh pun sama, Nabi Musa pun sama. Mereka mampu dengan izin Allah menyelamatkan umatnya di masa di dunia. Nabi Musa bisa belah lautan dengan izin Allah, selamat umatnya. Tapi di yaumil kiamat, di padang mahsyar, tak ada yang sanggup. Semua dalam ketakutan, mencekam, mengerikan. Begitu manusia datang kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mengatakan seperti yang tadi mengatakan ana
nafsi nafsi, tapi Rasul mengatakan ana laha, akulah wongnya, kata Nabi. Akulah orang yang akan mampu dengan izin Allah memberikan syafaat untuk kalian, menyelamatkan kalian, menghilangkan kesusahan, ketakutan yang mencekam. Wa yadhhab ila rabbih, lalu Rasulullah pun melakukan sujud di hadapan Allah. Wa ista'dzana thumma yasjudu lahu wa yahmaduhu. Lalu Nabi sujud memuji Allah, mentakdiskan Allah, dan beliau pun memohon kepada Allah. Begitu Nabi menundukkan kepala dalam sujud, Allah pun uji bahasa kita tak perlu terharu Pak, macam orang nangis-nangis depan kita minta maaf, minta hajat. Kalau orang tu yang tidak kita cintai, kita talak ke? Tapi kalau cinta, jangan angkat, jangan ada ngomong. Tak dibiarkan Allah Nabi untuk berbuat seperti itu dengan lama. Langsung Allah menyuruh Nabi untuk wa yu'mar an yarfa'a ra'sah, irfa' ra'sah salmatu, angkat kepala wahai Muhammad, berhentilah kau dari tangisanmu. Apa yang nak kau minta? Kan ku berikan, kata Allah sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang kau minta, angkat kepalamu. Apa yang kau inginkan, apa yang kau nak minta, ku berikan, kata Allah sallallahu alaihi Muhammad. Maka Rasul pun meminta syafaat untuk umatnya, bahkan untuk seluruh umat manusia, dan Allah memberikan. Wala sawfa rabbuka fatarda. Apa yang dikehendaki Nabi, Allah memberikan. Wa ay yashfa'a fayushaffa'. Maka Nabi meminta agar diberikan Allah izin dan kemampuan memberikan syafaat. Maka Nabi pun memberikan syafaat, sehingga selamatlah semua manusia. Wal ahadits fi dzalika katsirah sahihah masyhurah. Hadis yang seperti ini sangat banyak, kata Imam Al-Haddad, dan semua riwayatnya sahih masyhur. Jadi jangan diragukan, ini bukan cerita yang dibuat-buat untuk mengkultuskan Nabi Muhammad seakan Nabi Muhammad memang paling super. Memang wallah ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi la yantaku anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi tidak pernah ngomong dengan hawa nafsunya, tapi itu datang wahyu dari Allah. Nabi, jangan ke Nabi, sahabat, jangan ke sahabat, wali, jangan ke wali, orang soleh tidak pernah berdusta. Tak bakal jadi orang soleh itu kecuali dia tidak pernah berdusta. Sifat kenabian itu ada pada diri mereka, apalagi seorang aulia Allah, apalagi sahabat Nabi, apalagi beliau Nabi Muhammad Shadiqul Masduq, orang yang jujur dan diakui kejujurannya. Siapa yang mengakui? Bukan hanya mereka umat Rasulullah, bukan hanya mereka sahabat Nabi atau keluarga Nabi yang mukmin, orang kafir yang hidup di zaman Rasulullah pun mengakui kalau Nabi tidak pernah berbohong. Ketika orang kafir Mekah ditanya oleh orang-orang kafir dari luar Mekah, pernahkah kamu menyaksikan Nabi Muhammad itu berdusta? Dia mengalau besar-besar yang hebat-hebat tu. Nak bohong tak berani mereka. Apa kata mereka? Manudriku God, tak pernah kami dapatkan sekalipun Muhammad itu berdusta. Bahkan Rasulullah ketika beliau pertama mengajak orang-orang Mekah untuk masuk Islam, Nabi Muhammad memastikan itu kepada orang-orang Mekah, pernahkah kamu menyaksikan aku berkata bohong? Tidak, kata mereka. Pernahkah kalian aku menyampaikan berita bohong? Tidak. Anta sadiqul masduq, antal amin, kata mereka. Lalu Nabi mengatakan, percaya tak kamu seandainya kalau aku sampaikan di belakang gunung ini ada pasukan musuh yang sedang akan mengancam kita yang ada di Mekah ini? Percaya tak kamu? Ini Nabi cuma menunjuk perumpamaan. Percaya kalau memang itu kau yang menyampaikan, kata mereka. Tapi subhanallah, ketika Nabi sudah masuk ke dalam urusan agama, mereka mental. May yahdihillahu fala mudhill. Ketika Nabi muka cerita tentang Tuhan yang benar adalah hanya Allah, tidak ada Tuhan sekutu selain Allah, pemilik alam semesta, ada yaumil kiamah, ada azab kubur, mereka langsung lari mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik-balik hidayah. Wal ahadits fi dzalika katsiratun sahihatun masyhurah. Hadis yang seperti ini sangat banyak, kata beliau, dan masyhur.
Wa yuqalu anna dzalika huwal maqamul mahmud. Ada yang mengatakan itulah yang disebut maqam mahmud. Maka kita disunahkan ikhwan, jangan sungkan, jangan segan, dan jangan pernah lupa untuk baca doa badal adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wasyarafa wa darajatul 'aliyah rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta ya arhamar rahimin. Maqam yang sudah dijanjikan Allah untuk Rasulullah. Siapa yang baca doa ini badal adzan, kata Nabi, wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Pasti wajib mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Hati-hati ikhwan, adzan jangan kita kelakar ngobrol, kecuali yang penting dan darurat, itu pun jangan sampai tidak jawab adzan. Adzan tetap dijawab. Kalau orang sengaja naudzubillah tidak jawab azan lalu dia berkelakar saat azan berkumandang, dikhawatirkan meninggal su'ul khatimah. Selesai azan baca doa tadi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alwasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyah rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta ya arhamar rahimin. Sebagian ulama tidak menambahkan innaka la tukhliful mi'ad, ada yang menambahkan innaka la tukhliful mi'ad baru ya arhamar rahimin. Itulah maqam mahmud yang hanya dimiliki oleh beliau baginda Rasulullah. Allah sudah menjanjikan itu ikhwan. Cuma kita ini biar dapat jatah, dapat kecipratan, keberkahan, kita melok minta untuk Nabi Muhammad. Wa ba'athu maqaman mahmud, dan berikanlah kepadanya Allah maqam mahmud yang telah engkau janjikan. Padahal kalau sudah janji pasti diberikan, tapi kita melok-melok berdoa. Untuk apa? Biar kita melok dapat kecipratan, keberkahan daripada doa untuk Nabi Muhammad. Dan Nabi memberikan pada kita janji, orang yang doa ke beliau dengan doa seperti itu setelah azan, wajabat lahu syafaat yaumil qiyamah, pasti dapat syafaat pada hari kiamat. Ikhwan rahimakumullah, syafaat itu luar biasa. Coba antum cari orang yang maaf pernah keluar penjara karena dapat rekomendasi dari orang pucuan, atau karena ada amnesti, pembebasan. Oh, alangkah senangnya dia. Cuma di kehidupan manusia, penjaga manusia tidaklah seperti yang mengerikan yang akan terjadi di yaumil qiyamah. Ya, orang yang punya kawan pucuan, punya apa, pacak bebas dengan rekomendasi. Kadang-kadang kalau dah katik dulu, katik keluarga, katik apa, katik dulu, sudah terkacip juga penjaga. 15 tahun tu dah ada bentuk-bentuk. Tapi ada orang karena punya kawan pejabat entah ini dalam posisi yang salah, ya, bandit nolong bandit. Ya, cuma sikap tadi berpangkat, sikap tadi memang penjahat, pacak dibentuknya karena ada jabatan kedudukan tadi itu. Ngasuh dia hebat, bebas, senang. Ya di dunia lajulah, ya, tapi dia yaumil qiyamah. Ulama banyak ikhwan mengeluarkan bandit, mengeluarkan jahat-jahat dari penjara dengan jaminan mereka. Aduh, bukan cuma maaf polisi tentara pejabat baik. Ya, ulama kita pacak bahkan mencegah orang sampai masuk penjara, dicegah oleh dia dengan dia memberikan jaminan. Aduh, itu di dunia. Apalagi di akhirat. Pertolongan dari mereka para aulia salihin itu akan datang, terlebih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni repot kita nak cerita tentang karamat aulia, mimpi-mimpi aulia, banyak ngingkari. Ya, mimpi lagi cerita Habib ini jadi. Ya, memang ini ya, hidup manusia tidak lepas dari mimpi. Hatta Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau sering dapat mimpi-mimpi yang hak. Ibu Rasulullah sebelum melahirkan Nabi pun mendapatkan mimpi-mimpi yang hebat. Cuma orang sekarang ini naudzubillah hatinya sudah sempit. Dukun dia percaya, sama wali dia tidak percaya. Kalau ada orang baca macam ini itu karomah, kata itu paling jin. Ya, hatilah tertutup, tak lagi mengakui kemuliaan seorang aulia Allah. Ini dalam lagi Pak hari Ahad ini kita akan menghadiri haul Habib Ali bin Ahmad Bahsin, Habib Muallim Nang, terkenal mujahadahnya, perjuangannya, dakwahnya. Beliau pun dimuliakan Allah dengan karomah. Di antara karomah itu yang pernah kami dengar langsung dari anaknya Muallim Zamzam, guru kita Ustaz Hashim Zamzam, ada Ustaz Harun Zamzam. Nah, beliau namanya Muallim Zamzam, murid Habib Muallim Nang, sekaligus teman Habib Muallim Nang. Itu pernah, mungkin cerita sering Anda sampaikan. Beliau ketika nak pergi suatu tempat, nak naik kendaraan, tak bawa duit.
Habis malim nang lupa ngawak duit, malim Zamzam lupa ngawak duit. Hanya malim nang juga malim Zamzam embek godong kering itu. Di embek godong kering tadi dipegangnya oleh malim nang. Malim Zamzam memperhati ke tangan malim nang yang berisi godong kering tadi. Membaca oleh nang tu sampai pas mobil datang lah jadi duit. Lah jadi duit. Nah ini kejadian bukan zaman dulu, zaman sekarang. Kalau anak cerita tentang ini banyak, cuma sekarang kita takut, bukan kita takut diingkari, bukan. Kesian wong yang mengingkari ini, ikhwan. Dia bisa binasa mengingkari apa yang Allah berikan kepada aulia Allah. Makanya salah mengatakan tidak mengingkari sudah bagus. Kamu tidak mengingkari tentang karamat aulia itu suatu kemuliaan, suatu hal yang mulia, yang bagus. Yang kita khawatirkan dia mengingkari karamat aulia. Akhirnya ujung-ujungnya naudzubillah karamat sahabat pun dia akan ingkari, sampai agak mukjizat Nabi pun dia ingkari, madai tidak masuk akal. Jadi Abu Jahal. Naudzubillah min dzalik. Banyak ikhwan kalau kita cerita tentang syafaat ini, syafaat aulia Allah, banyak ceritanya. Cuma sekarang zaman-zaman fitnah. Zaman fitnah. Ala kulli hal. Mudah-mudahan kita tidak bergeser hati kita gimana kita terhadap aulia salihin, walaupun kita tidak nampak karomah mereka, walaupun kita tidak menyaksikan karomah mereka, kita tetap takdim, cinta, yakin kalau mereka adalah aulia Allah, mereka adalah salihin. Dengan apa? Dengan istiqomahnya mereka, dengan akhlak mereka, dengan ittiba sunnah nabinya mereka, dengan bersih hatinya mereka dari penyakit-penyakit hati, dengan amalan mereka terhadap ilmu mereka. Cukuplah dengan itu kita meyakini itu adalah aulia Allah, itu orang-orang saleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaghbitu fihi al-awwalun wal akhirun. Yang mana maqam Mahmud tadi itu diinginkan oleh semua orang-orang saleh, bahkan semua nabi dan rasul dari yang zaman Nabi Adam sampai akhir. Tapi Nabi Muhammad lah yang mendapatkannya. Qala Allah Ta'ala asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mana asa ini bukan suatu yang sifatnya masih berandai-andai. Ya, kalimat-kalimat Quran itu artinya kadang-kadang satu kalimat berbeda. Asa mudah-mudahan artinya. Tapi dalam hal ini untuk Nabi Muhammad bukan mudah-mudahan, tapi sudah pasti itu dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balagana anna atfal al-muslimin alladhi matu qabla an yablughu hulum yu'dhanu lahum an yasqu aba'ahum fa yatakhallaluna jam'at talab aba'ihim liyasquhum wa bin nasi man atash min al-atash ma la mazid alaih. Ikhwan rahimakumullah, kita sering, dan ini suatu yang manusiawi, ketika mendapat musibah punya anak kecil meninggal, kalau kita sampai nangis wajar. Bahkan Rasulullah pun pernah ketika putra beliau yang kecil Sayyidina Ibrahim meninggal, Nabi menangis, ya, sedih, itu rahmah, manusia wajar. Nah cuma kita di dalam Islam alhamdulillah berikan imbalan yang besar atas musibah ini. Apalagi anak masih kecil lagi lucu-lucunya Pak meninggal. Termasuklah juga kategori yang meninggal anak kecil ini keguguran. Apa itu? Di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah bahwasanya anak-anak kecil yang balita ataupun yang belum balik meninggal dunia, terutama masih kecil meninggal dunia, itu kelak di padang mahsyar akan memberikan manfaat untuk orang tuanya. Apa itu? Dia akan membawa ceret berisi air sejuk. Untuk apa? Memberikan minuman buat orang tuanya tadi. Orang lain tidak tinggalnya, dia nyari orang tuanya, mana orang tuanya? Sampai dia ketemu dan diberikan air itu kepada orang tuanya, sehingga orang tua yang kehausan di padang mahsyar mendapatkan kenikmatan. Makanya dikatakan kalau ada orang meninggal anaknya kecil, katakan sampai mereka sama mereka, insyaallah syafi' nafi', memberi syafaat dan memberi manfaat. Memang berat ikhwan. Apalagi anak lagi lucu-lucunya, lagi mulai belajar ya, lagi montok seton, ya gedar Allah musibah. Nah ini terjadi di zaman Rasulullah, seorang sahabat lagi lucu-lucunya, masya Allah, setiap balik ke rumah tuh terkenang anak, main penesan, bercanda dengan anak, digendongnya terus. Singkat cerita, qadar Allah masyafa'al, anaknya meninggal. Wah, terpukul dia, luar biasa sedihnya. Meninggal masih kecil, lagi sedang lucu-lucunya.
Maka Rasulullah SAW pun datang bertakziah. Nabi tahu bagaimana posisi keadaan hati dan pikiran dua pasang suami istri ini. Mendapatkan anak yang lagi lucu-lucunya, lagi riang-riangnya, lagi masya Allahnya, tahu-tahu meninggal. Maka Nabi datang kepada sahabat tadi, menenangkan dan mengarahkan mereka agar ridha dan ikhlas. Lalu Nabi memberikan jaminan. Kata Rasulullah, jangan diingkari ini, mukjizat Nabi ini, bukan karena aulia. Kata Rasulullah, wahai saudaraku, wahai sahabatku, mau tak kau bayi yang meninggal ini anak kau, ku mintakan sama Allah agar dihidupkan lagi. Lalu kau akan hidup lagi bersenang-senang dengan dia. Atau kata Rasulullah, ini bayi kau ikhlaskan, kau ridhokan, dan dia kelak pada hari kiamat akan mendahului kalian menuju surganya Allah dan membukakan pintu surga untuk kalian. Sallallahu alaihi Nabi. Dengar ini sahabat tadi terdiam nangis sebuah bukan nangis kehilangan anak. Sambil nangis dia ngomong, ikhlas ya Rasulullah, kami ridha ya Rasulullah, biarkan dia bukakan pintu surga untuk kami pada hari kiamat. Jadi ikhwan, kalau ya kita mengalami, mungkin ada yang hadir pun mengalami, ya. Memang berat pertama, tapi jangan sampai kita meratap, apalagi na'udzubillah min dzalik, menyalahkan sesuatu, menyalahkan keadaan. Nyalakan bini kita yang tidak nyagong, nyalakan pembantu, kadang-kadang nyalakan mak kita yang tidak nyago cucung, nyalakan dokter salah ngejo obat, nyalakan kawan, nyalakan dulu, nyalakan, na'udzubillah min dzalik. Ya, terima. Imam Haddad dalam qasidah yang sering kita baca, ala ya Allah binadharah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min imradin sakima, ala ya sah la tajza wa tajzar wasallim bil magadir kay tuhmad wa tujar. Wahai orang yang teriak merintih meratap, jangan kau berontak, jangan kau meratap, jangan kau merintih, jangan kau keluh kesah dengan musibah yang kau dapatkan. Wasallim bil magadir, terimalah ketentuan Allah itu. Kai tujar, kai wasallim bil magadir kai tuhmad, agar engkau dipuji dan dapat ganjaran pahala dari sisi Allah. Kalau kita ngutuk nyalakan itu gagal makan mak kita yang kita titipi anak itu tidak nyago je gitu. Kan melahirkan macam-macam Pak. Ya naudzubillah min dzalik, anak durhaka tak sengaja. Dia nyari dunia, anaknya titipnya sama maknya. Maknya nyago ya anak, ngejar cucung tadi, naik tangga turun tangga. Nyuapi kadang-kadang cucung berlari kejarnya. Oi, seharusnya mak kita tu duduk di sejadah berzikir. Ini kita titipi anak kita laki bini nyari dunia yang kadang-kadang tidak semestinya harus kita berdua. Cuma karena hawa nafsu dan keinginan pengen lebih, akhirnya bini kita pun melok nyari dunia. Anak titipnya sama mak kita lah tua. Kesian. Nah kejadian nyala kelam mak yang sampai mak tu tak nyago. Oh. Ya, nyalakan siapa pun salah kan. Naudzubillah min dzalik. Lah ikhlaskan. Syafi', Nafi, termasuklah juga ikhwan ini orang-orang yang keguguran. Kata ulama termasuk juga mereka yang keguguran, ya anak belum lahir sudah wafat atau anak itu keluar sebelum waktunya lalu wafat, maka jangan disedihkan terlalu lama. Memang kesedihan itu wajar, ya, anak yang wafat, tapi kita berbahagialah, bergembiralah dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk orang-orang yang wafat keluarganya masih kecil, anak masih kecil, yang mana anak kecil itu akan memberikan syafaat dan manfaat dan akan membukakan kita pintu surga sebelum kita mencapai surga. Anak kita duluan memberikan kita jalan menuju surganya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Untuk malam ini kita jumpa sampai di sini. InsyaAllah malam Senin Selasa depan kita akan dikumpulkan Allah lagi. Fadhal adzan isya, yang nak berwudu silakan. Setelah adzan isya nanti ada beberapa pengumuman, lalu kita tutup dengan doa insyaallah. Fadhal. أشهد أن لا إله إلا الله
حي على